وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ke-17 hampir selesai. Ini hari ke-17 kalau kita hitung puasanya mulai 1 Maret. Karena kita di Aceh ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama 27 Februari hari Kamis sudah mulai puasa, itu di Nagan Raya. Hari ini hari ke-19 malam 20. Kelompok kedua kita yang puasanya mulai 1 Maret hari Sabtu. Hari ini kita hari ke-17 malam 18. Kelompok ketiga mulai puasanya tanggal 2 Maret. Longga ke Lempung sana itu 2 Maret. Lambaru ke Belang Bintang 2 Maret. Di Lesu Aceh itu 2 Maret. Malam Sabtu mereka datang mau sholat tarawih, disuruh balik, gak ada, kita malam besok mulai. Kampung Atuk juga 2 Maret. Malaysia pun katanya juga 2 Maret. Nah, ini kelompok ketiga. Kelompok keempat sampai hari ini belum mulai puasa nih. Tadi siang digerebek di Kampung Mulia sama Satpol PPWH. Orang lagi jualan dan ternyata di situ ada tutup pintu, lagi makan siang semua. Ini kita nggak usah ngomong orang di luar Muslim, ini orang Islam semua masalahnya. Nah, makanya dia belum mulai tarawih. Ketika tanya kenapa nggak tarawih, memang udah mulai ya. Dia tanya lagi udah mulai, iya. Bulan udah nampak. Dia bilang kami belum datang bulan. Rupanya dia belum datang bulan. Kita nggak tahu kenapa. Jadi kita berbaik sangka saja. Kenapa dia nggak puasa? Kenapa dia nggak sholat tarawih? Bukan karena malas, tapi karena dia belum lihat bulan. Mungkin dia selama ini jalannya ke bawah, jangan nengok ke atas. Kalau nengok ke atas sudah hampir habis bulan. Nah, hari ke-17 ini berarti nanti malam 18. Sama kita malam ini malam genap. Tapi semua orang Lesu Aceh nanti malam ganjil. Nah, pertanyaannya Lailatul Qadar datangnya kapan ini? Malam genap atau malam ganjil? Ganjil semua kita apa ganjil mereka? Kan timbul lagi masalah. Makanya kalau usah kita pikirkan malam ini malam genap atau malam ganjil, tiap malam kita ibadah. Tiap malam tarawih jangan tinggal. Tiap pagi waktu bangun sahur jam 4 itu upayakan. Karena Lailatul Qadar itu kan datang di sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Nah, namanya terbit fajar itu kalau kita sekarang matahari terbit itu 6 berapa? 6 lewat 4, 2. Ya, itu udah mulai itu. Kita mulai dari jam 4 pagi itu. Ketika terbangun sahur jangan tidur, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahajud. Jangan witir lagi, kan habis sholat tarawih sudah tutup dengan witir. Tambah baca Quran 1 halaman, berapa lama lah? Sholat tahajud 2 rakaat paling lama 5 menit. Baca Quran 1 halaman paling lama 10 menit, 15 menit lah karena kita bacanya terbata-bata. Zikir sebentar, gak usah banyak. Ambil zikir yang kata Nabi, ringan di lisan, berat di timbangan, tapi Allah suka. Mana kalimatnya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 1 menit aja. Adalah 20 kali sampai 30 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adalah itu 20 kali. Apa yang terjadi kalau malam itu Lailatul Qadar? 2 rakaat kita sholat, kita dihitung sholatnya 83 tahun. 1 halaman kita baca Quran, kita dihitung baca Qurannya 83 tahun. 1 menit kita berzikir, kita dihitung zikirnya selama 83 tahun. Coba kalau malam itu lagi main slot, berarti main slotnya 83 tahun. Malam itu lagi main batu, berarti main batunya 83 tahun. Kalau pahalanya dihitung 83 tahun, dosanya juga sama. Nah, jangan sampai malam itu kita justru melakukan kemaksiatan, kita justru melakukan kesalahan, maka dosa kita dihitung 83 tahun. Nah, inilah yang rugi. Inilah yang kata malaikat Jibril, celaka dan sia-sialah umatmu wahai Muhammad, yang ketika bulan Ramadan datang sampai bulan Ramadan berakhir, bukan dosa yang terkumpul. Emang bukan pahala yang terkumpul, tapi dosa. Karena dosanya terkumpul, nggak mungkin terhapus, nggak mungkin diampuni. Nah, alhamdulillah di hari yang ke-17 ini kita bisa buat buka puasa bersama. Saya nggak tahu di sini ini hari ke-17 atau hari ke-16. Jangan-jangan 16 juga kan? Saya udah bilang 17, semuanya 16. 17 ya. Nggak lupa nanya saya.
di hari ke-17 ini kita masih bisa berpuasa hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang soleh, bukan. Kita kan sejak bulan Rajab udah minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Nah, kita sudah bertemu dengan Ramadan nih. Kita minta dari bulan Rajab. Artinya mental kita udah siap. Kalau mental siap, yakin dan percaya kita nggak akan pernah ribut hanya gara-gara urusan kecil. Nampak buktinya kalau kita tidak dewasa, ketika kita tidak bisa berbeda pendapat. Kita berburuk sangka dengan Allah. Ya Allah, saya udah minta kaya, kenapa nggak dikasih kaya? Saya udah minta harta, kenapa nggak dapat harta? Apa Allah ini sedang menguji saya? Apa Allah nggak sayang sama saya? Apa Allah benci sama saya? Bukan. Allah ini tergantung bagaimana prasangka hambanya. Kita ketemu sama Allah mintanya kaya, ketemu Pak Kecil mintanya surat miskin. Nah, yang mana yang dikabulkan? Kaya apa miskin? Kita mintanya dikasih harta, nggak dapat kupon belanja murah berkelahi, bikin ribut di kampung. Jadi Allah ini tergantung bagaimana prasangka hambanya. Jadi di hari ke-17 ini seharusnya mental kita sudah mulai kuat, mental kita sudah mulai siap. Kita nggak lagi akan merasakan lapar kalau seandainya kita nggak makan sahur, karena kita puasanya sudah 17 hari. Kecuali kalau puasanya puasa balas dendam. Jadi hari ini kita masih datang kemari bukan karena kita orang hebat, tapi karena Allah masih kasih kesempatan kita untuk beribadah, untuk mengumpulkan pahala dan bisa dihapus dosa. Coba kalau tadi pagi nggak dikasih kesempatan hidup, mungkin nggak jadi buka puasa. Apa yang dilakukan diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal seluruh warga Lantemen Timur. Kalau Allah mau bisa nggak kasih mati kita semua? Bisa. Kalau Allah mau bisa nggak hidupkan kita sampai hari kiamat? Bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya hidup kita isi dengan ketakwaan. Kita banyak sujud kepada Allah. Iblis diusir dari surga karena dia nggak sujud sama Adam. Seterkutuk-terkutuknya iblis, dia nggak sujud sama Nabi Adam. Anehnya ada manusia hari ini nggak sujud sama Allah. Ini berarti kan lebih senior daripada iblis. Jangan-jangan iblis ketika ketemu sama orang ini langsung bilang Assalamualaikum adun dipanggil. Bukan lagi adun. Kenapa? Ini lebih hebat lagi karena Allah saja dia nggak sujud. Pak Kecil yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para warga yang sudah berhadir, adik-adik, terutama anak-anak yatim. Bahkan Nabi sendiri memuji mereka, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya dan orang yang mengurus anak yatim nanti di surga itu hakadha, apa itu? Besti. Seperti dua jari telunjuk, jari di tengah ini dirapatkan. Artinya apa? Dekat sekali. Menyantuni mereka. Bahkan termasuk orang yang mendustakan agama itu siapa? Yang menghardi. Menghardi ini marah-marah nggak jelas. Kalau marah ketika mereka berbuat salah, nah ini bukan menghardi namanya, tapi mengingatkan. Ketika marah mereka tidak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Itu namanya bukan menghardi, tapi mendidik. Nah hari ini kita semuanya kanduli. Ada orang yang sedekah mungkin 100.000, ada orang yang sedekah 1 karung beras, ada orang yang sedekah 10 kilo daging. Satu sedekah yang terbaik, apa itu? Memberi makan. Makanya kalau bagi orang Aceh makan gratis ini nggak heboh-heboh kali. Ini bukan lagi makan bergizi gratis yang biasa-biasa saja. Kalau orang Aceh itu kalau makan gratis coba tengok, daging lengkap, ayam ada, udang. Nggak cilek-cilek kalau orang Aceh kasih makan. Dan dari dulu memang kebiasaan orang Aceh kasih makan. Orang meninggal saja kita datang, bukan yang musibah yang masa, memang tetangga bawah begitu kita datang. Ustaz, Bapak, tolong silakan dinikmati. Oh jangan, ini jatah ini. Enggak Pak, ini dibawa. Kalau nggak dimakan Pak, nggak ada yang makan. Besok basi saya. Tolong Pak dimakan. Memang banyak. Apa kata Sayyidina Ali? Memberi makan orang yang sedang kelaparan. Betul-betul lapar ya. Kita puasa kan nggak lapar. Nggak ada orang puasa yang kelaparan. Orang kelaparan ini memang nggak tahu buka pakai apa. Nggak ada makanan yang akan dikonsumsi ketika berbuka puasa. Namanya orang lapar. Kata
Kata Sayyidina Ali, makanan yang kamu berikan kepada mereka yang sedang kelaparan lebih bagus daripada kamu bangun 100 masjid. Karena kenapa sejak dulu Maulid itu sampai 100 hari? Karena Sultan mau orang-orang miskin ini bisa makan. Dan yang makan itu bukan cuma orang miskin, karena orang kaya juga ikut bersama di sana. Sehingga orang miskin tadi merasa dimuliakan. Karena kalau cuma orang miskin saja dikasih makan, ini seolah-olah kayak kami ini memang nggak ada makanan apa. Tapi ketika makan bersama, disinilah bentuk kemuliaan. Ketika kita makan bersama di sini, nggak ada lagi beda mana orang kaya mana orang miskin. Kita makan bersama. Nah, ini sedekah yang terbaik, memberi makan. Makanya orang-orang kaya tidak akan pernah miskin. Kenapa orang kaya nggak pernah miskin? Karena ketika dibilang kita membuka puasa nih, yang punya kemudahan silakan. Oke, saya 5 kilo dagingnya. Yang satu lagi saya 2 karung beras. Yang satu lagi saya buah-buahan 5 kilo. Satu lagi mungkin segala macam lah hidangan itu lengkap bisa. Bagi mereka 100.000, 200.000 tidak ada masalah. Yang penting bisa bersama. Sementara bagi orang yang lain, yang namanya kaya itu adanya di hati. Coba tengok orang kaya, kalau hatinya miskin, itu payah kali. Ketika didatangi sama Pak Kadus mungkin, Pak, nanti waktu nuzul Quran hari Senin malam Selasa kita ada makan bersama, ada buka puasa bersama, mungkin ada kemudahan. Apa dia bilang? Buka puasa di masjid, iya. Buka puasa di Manasah, iya. Ada yang datang ke sana, iya. Memang istrinya nggak masak di rumah. Tanya lagi istrinya nggak masak, memang acara. Makanya kalau kita pikir-pikir, kaya ini bagaimana kita bisa berbagi? Rezeki itu 2. Yang pertama, rezeki orang yang Allah titip sama kita. Mana itu? Datang orang ke rumah, Pak bisa bantu nggak? Apa? Anak saya mau sekolah, rupanya butuh biaya 5 juta. Saya cuma punya uang 4.800.000, kurang 200. Tolong bagi saya. Kalau nggak bisa bantu pinjam juga boleh. Orang ini memang Allah kirim sama Allah. Memang rezekinya dititip sama kita. Kalau kita nggak mau bantu, Allah kasih yang kedua. Bagaimana? Rezeki kita dititip sama orang. Ketika anak kita mau sekolah kurang uang 200, datang kita ke rumah yang tadi ini, Pak bisa bantu nggak 200.000? Orang tadi ingat dia, dulu waktu saya minta bantu dia nggak kasih. Sekarang dibalik sama Allah, saya nggak mau nanti dibalik lagi. Nah, 200.000 ya, gua usah pinjam, ini bawa pulang. Karena dia nggak mau kalau nanti dibalik. Nah makanya jangan sampai nanti Allah balik rezeki kita. Memberi makan seperti ini kata Nabi, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini hari ini yang banyak pahala nih, yang banyak sedekah. Kenapa? Mungkin yang buka puasa ada yang baru khatam Quran sekali. Buka puasa di sini dia, pahalanya banyak. Maka yang menyediakan dapat pahala khatam Quran. Mungkin yang datang makan itu tadi pagi ada sholat duha, sholat suruh juga enggak tinggal, tahajud juga ada, kemudian dia sedekah juga ada. Tiba-tiba dia makan di tempat yang kita sediakan, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan dia. Inilah untungnya kalau seandainya kita memberi makan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, jadi kita jangan sampai kita yang terima sedekah. Al-yadul ulya khairum min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagaimana caranya? Kita ikut terlibat ketika menyiapkan makanan. Bukan kita yang cuma menikmati makanan. Tolong diingat, yang namanya memberi tidak mesti harus yang mewah. Mungkin ada orang yang ketika anak-anak tadarus itu tidak bisa kasih banyak, dia cuma bisa beli 1 kotak air minum, dia bawa ke masjid. Orang tadarus itu bisa nikmat tadarusnya karena nggak perlu capek-capek lagi keluar beli minum. Kalau dia haus tinggal minum saja. Berapa banyak pahala orang yang baca Quran? Belum lagi nanti sholat. Sholat tarawih ini kalau di sini kan 8. Tapi nggak semua Lantamen Timur 8 ya. Nggak, ada yang 20 kan? Nurul Iman situ 8 juga, kemarin saya udah di situ. Ada yang 20. Iya.
Ada yang 20 satu malam satu juz. Dibilang satu malam satu juz. Saya begitu 8 rakaat rupanya imamnya tukar. Sambung dengan witir. Saya ikut yang nyambung. Kenapa? Satu rakaat satu halaman. Lama berdiri. Kalau nggak siap mental, itu mungkin habis 2 rakaat pulang. Makanya ada orang yang sholat situ ternyata nggak semuanya orang Belangoi, ada juga orang luar. Kalau orang luar datang ke situ, memang udah siap. Yang kita takut orang baru buka puasa di Ulili, mampir ke situ mau sholat isya sama tarawih, dia pikir nanti ngopi lah di sekitaran Sungai Belangki. Rupanya begitu ayatnya panjang, karena mental dia nggak siap. Apa dia bilang dalam hati? Cukup kali ini aku sembahyang di sini. Besok nggak mau lagi aku sembahyang di sini. Panjang kali. Yang tahu ayatnya cuma dia sama Allah ya. Orang nggak ada yang tahu. Itu dalam pikiran dia. Besoknya pindahlah dia sholat. Kemana dia sholat kemarin? Karena dari Ulili dia ke Belangoi. Ini kali ini coba ke Ulili. Dari Ulili saya mau tes ke Masjid Oman. Sholat dari Masjid Oman. Begitu imamnya bilang Allahu Akbar, didengar semua dia langsung astagfirullahaladzim. Imam kemarin rupanya panjang lagi. Apa dia bilang? Cukup kali ini aku sembahyang. Kalau tadi cukup kali ini aku sembahyang di sini. Kali kedua cukup kali ini aku sembahyang. Besok nggak sembahyang lagi. Makanya imam itu kalau sholat tengok dulu di belakangnya siapa. Nabi itu kalau di belakang Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, para penghafal Quran anak muda panjang baca. Tapi kalau ditengok di belakang orang tua semua, pendek-pendek. Di masjid ini kan imamnya gitu ya, tengok belakang, ya Allah tua-tua, pendek. Kalau yang muda-muda panjang. Nah Al-Quran memang betul. Al-Quran ini semakin banyak ayatnya, semakin besar pahalanya. Kenapa? Karena banyak hurufnya. Ini adilnya Allah. Mana adilnya Allah? Ternyata Allah nggak dihitung berapa banyak ayat yang dibaca, tapi berapa banyak huruf. Makanya anak-anak TPA yang masih Iqra 1 ngaji dia ba tetap dihitung. Ini berarti ada 6 huruf kali 10, 60 pahalanya. Kalau yang dihitung ayat nggak dapat itu. Makanya yang tadarus itu harus siap-siap. Saya pernah ditanya, Ustaz, kayak mana dengan yang tadarus sampai pagi-pagi ini? Saya bilang kalau yang ngaji kayak Ustaz Iqbal Hasan, Takdir Feiza, nggak ada masalah. Kita malah nyenyak tidurnya. Tapi kalau yang kayak kakek-kakek video itu ada tuh. Yang dia Zalikal Kitabu, yang lagi hamil langsung lahir. Nggak nunggu hari lagi. Kenapa? Stres. Al-Quran ini ketika kita dengar justru membuat tubuh kita semakin sehat. Sel-sel tubuh kita ini aktif dia. Sel yang aktif ini akan mematikan sel-sel jahat, bahkan termasuk sel-sel kanker. Kapan? Ya, ketika ayat-ayatnya pas, ayat yang dibacakan bagus. Tapi kalau sampai umpamanya yang dibaca asal-asalan, makanya kalau ditanya begini, setiap kampung pasti ada resapnya sendiri. Makanya ada masjid yang pakai mic atas itu sampai pukul 12. Kalau mau sambung sampai subuh pakai mic bawah aja. Karena di luar itu ada mungkin anak bayi yang dia harus tidur. Gara-gara pakai mic atas dia terbangun nggak bisa tidur, mama bapaknya nggak bisa tidur. Sementara besok pagi mungkin mama bapaknya harus pergi kerja. Ada anak yang harus sekolah. Nah ini berarti mewakili. Bukan berarti kita ego. Tapi ada orang yang nggak siap mental. Oh nggak betul ini berarti dia nggak siap dengan Quran. Ini sama kayak setan. Allahu Akbar. Bukan. Quran itu bagus kalau dibaca. Kalau yang ngajinya mau Muhammad ZA. Enak kita dengar. Bahkan kita bisa ngorok lagi. Jangankan suara Quran yang merdu. Khatib ngomong berteriak-teriak aja kita bisa tertidur. Apalagi kalau bacaan merdu. Makanya Al-Quran ketika diturunkan ini menjadi obat. Justru yang paling bagus siapa? Yang membaca. Karena yang ketika membaca ada getaran. Justru lebih banyak sel tubuh yang aktif, lebih banyak sel-sel bakteri yang mati. Justru lebih banyak sel-sel kanker yang hangus, yang terbakar. Ketika kita membacanya dengan bersuara. Makanya baca Al-Quran dengan bersuara. Jangan kayak mama-mama di kampung saya bisa 1 menit lagi.
Ketika dia baca Quran, yang dengar bukan tambah tenang, malah takut lari semua. Sampai ujung sana ditanya kenapa lari? Apa dijawab sama anak tuh? Ada kuntilanak kejepit. Kenapa kuntilanak kejepit? Rupanya ibu tadi waktu baca Quran suaranya ditahan. Udah bacanya jam 10 malam, hujan gerimis, malam Jumat lagi. Waktu dengar dia baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tetangga ngomong, mak suara apa tuh mak? Kata ibunya musang nak. Padahal adiknya lagi kecil. Nah makanya jamaah dimuliakan Allah, nuzul Quran ini adalah ketika diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk menjadi mujizat terbesar Rasulullah. Mujizat terbesar Rasulullah yang sampai hari ini bisa kita nikmati, bisa kita pelajari, bisa kita baca adalah Al-Quran. Nabi membelah bulan kita tidak bisa. Nabi membanyakkan makanan sedikit kita tidak mampu. Nabi bisa Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha kita tidak akan pernah punya kemampuan. Tapi Al-Quran mujizat terbesar dari Allah kepada Rasulullah sampai hari ini kita bisa. Makanya berbahagialah yang bisa baca Quran dan bisa mengkhatamkannya. Syukur-syukur kalau bisa 2 atau 3 kali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak berani baca doa buka puasa, takutnya pada minum semua nanti yang di luar. Doa kifaratul majlis saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.